Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bintang kelas 6B yang terdiri dari Agenda Teknologi Simak dari Dian Nasional Rogibtu Izahuda dan Arlan Azraki. Kami akan membaca buku agama halaman 49 sampai 55. Renungkanlah kesalahan besar apabila kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan diri persoalan yang sebenarnya memperlakukan orang lain sebagai kita ingin diperlakukan dalam setiap permasalahan, tidak menjadi diri kita yang paling benar dan tidak pula menganggap diri kita sebagai yang paling salah. Bersikap sungguh-sungguhlah pada saat meminta dan memberi maaf, karena kita kesungguhan itulah yang akan menenteramkan hati. Jika kalian berbuat suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah akan memaaf. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Pengertian maaf dan memaafkan. Maaf ya, saya hanya bercanda. Oh maaf, tidak disengaja. Sorry bro. Kalian sering mendengar ungkapan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Maaf sudah biasa diucapkan. Kata maaf sudah menjadi bahasa sopan santun yang terpatri dalam etika kehidupan. Maaf mudah diucapkan, tapi sulit dipraktikkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, seperti yang sudah kalian pelajari dalam bab 2. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, maaf artinya mengungkapkan penyesalan. Dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf. Sedangkan ajaran Islam tidak dikenal ajaran konsep harus meminta maaf. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran bab 3 ini, kata meminta maaf diartikan dalam ungkapan penyesalan, sebagaimana arti dalam KBBI. Mengapa harus menyesal? Karena rasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati, ataupun manusia, ataupun mengambil hak orang lain. Menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang yang dianiaya atau dizalimi berarti mengubah hati orang tersebut agar ia mau dan ikhlas untuk menghapus kesalahan dan dosa orang yang berbuat zalim. Ungkapan rasa penyesalan bukan sekedar representasi memperlihatkan kesukaran, tapi untuk melepaskan belenggu atau rasa bersalah dalam hati. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapus atau melepas rasa dendam di hati dengan ikhlas. B. Pentingnya menyatakan penyesalan. 1. Pentingkah menyatakan penyesalan? Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang isi sabdanya sebagai berikut. Mungkin kalian pernah mendengar orang mengatakan, menyatakan penyesalan itu gampang, selesaikan dulu masalahnya. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. A. Mengakui kesalahan. B. Menyesali kesalahannya. C. Cari alasan. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. E. Bertekad untuk tidak mengulanginya. F. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. G. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Selain syarat di atas, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan dalam 1 atau 2 kali. Mungkin berkali-kali menyatakan penyesalan. Harus memaafkan. Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaan. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Allah pernah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama dimiliki di dunia dan akhirat. Sementara Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 293 bahwa perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Nilai pemberian maaf melebihi nilai sedekah harta, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 263 berikut ini. Qulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yawbaha wallahu ghaniyyun halim.
pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 263. Dan bernilai tinggi melebihi sedekah. Pahala lagi memberi maaf ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Syura. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik: A. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Melepaskan hak membalas. C. Tidak menuntut denda atau syarat. D. Menghapus rasa sakit hati. E. Tidak menyisakan dendam. F. Menghilangkan amarah. Menyatakan penyesalan dan memaafkan. Manusia tidak akan membuat dari kesalahan baik dan yang disengaja maupun tidak begitupun rasa tersinggungan dari tindakan atau perkataan orang lain yang membuat tidak nyaman di hati. Yang pernah merasakan rasa berdosa atau bersalah, hati gelisah, tidak tenang, rasa takut akan pembalasan muncul tiba-tiba, dan penyesalan telah berbuat salah kepada orang lain, atau kalian pernah merasakan sakit hati yang menumpuk semakin lama, semakin mengeluarkan amarah dan mengeraskan menjadi Dendam. Apabila rasa bersalah dan dendam dibiarkan, lama-lama akan menjadi penyakit hati atau penyakit organ tubuh lainnya. Untuk menghindari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk membebaskan diri dengan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan, yakni A. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. C. Telah meneladani Rasulullah SAW. D. Menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. E. Terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. F. Mempererat persaudaraan. Jadilah kalian orang yang berani menyatakan penyesalan jika bersalah, dan berlapang dadalah untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati dengan kejahatannya, sebagaimana Rasulullah SAW memaafkan Ikrimah bin Abu Jahal. Sekarang kita akan memerhatikan cerita Aku Memaafkanmu. Pelakunya ada Aldeza Atari Kudisima sebagai Wahid, Raja Gresio Atari sebagai Somad, Gitu Izaluda sebagai Opai, dan Mikaela sebagai pembaca prolog. Opai, Wahid, dan Somad adalah 3 sahabat. Mereka sudah berkawan sejak kelas 4 sampai sekarang kelas 6 tetap aktif. Dalam berbagai aktivitas sekolah, 3 sahabat ini selalu bersama. Hingga pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara mereka. Somad harus menjadi orang yang netral. Opai dan Wahid bertengkar gara-gara buku. Pertengkaran mengancam persahabatan mereka. Apa enak saja, kalau yang ini masa apa enak ganti? Lebih kamu yang merupakan bukunya. Tapi kan aku nggak sengaja. Sudahlah, sebaiknya kamu mengalah. Masa pertemanan kita yang sudah lama hancur karena gara-gara buku? Masalah buku kan kita bisa meminta menyelesaikannya kepada Pak Guru. Sudahlah, Pai. Kita sudah menjadi kawan. Lagian, aku tahu si Wahid itu memang tidak sengaja, tapi dia juga bersalah. Tapi sekarang kamu harus memaafkannya, dan kamu juga harus meminta maaf. Oh, kamu minta maaf, memang aku yang salah. Ya udah, aku minta maaf. Maafkan aku. Oke, aku juga minta maaf. Akhirnya pertemanan kita masih terpelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas membaca dan berperan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.